Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah di sore hari ini, sore yang cerah, kita akan membahas tentang poin-poin seputar talak atau perceraian. Karena poin-poin ini saya jumpai ya, banyak ditanyakan, dan juga banyak dari kaum muslimin masih belum mengetahui tentang masalah ini atau masih rancu. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk meringkas poin-poin seputar talak. Pertama, secara umum ya, dari segi lafadz bahwa talak itu ada dua. Yang pertama, talak sharih atau tegas ya. Dan talak sharih ini biasanya menggunakan lafadz talak, cerai, pisah. Misalnya ucapan seorang suami kepada istrinya, saya talak kamu, ini berarti tegas ya. Kemudian yang kedua, ada namanya talak kinayah ya, atau sindiran, yaitu menggunakan sindiran-sindiran ya, seperti misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, mulai hari ini angkat kaki dari rumahku, atau mulai hari ini ya, saya kembalikan kamu ke orang tuamu. Ini namanya talak kinayah atau sindiran. Secara hukum, talak sharih atau tegas itu jatuh walaupun di hati sang suami tidak ada niat talak ya, tetap jatuh karena talaknya yang diucapkan sudah tegas. Adapun talak sindiran tadi ya, atau kinayah, maka butuh niat talak ya di hati seorang suami. Misalnya terjadi cekcok, lalu kemudian suami mengatakan, mulai hari ini ya, angkat kaki dari rumahku. Maka ditanyakan kepada suaminya ya, misalnya kamu ketika mengucapkan itu niatnya talak atau tidak? Kalau niatnya talak maka jatuh, kalau tidak niat talak maka tidak jatuh. Inilah poin pertama. Poin kedua, kadang kita menjumpai ya, seorang suami mentalak istrinya dengan satu kata ya, atau dengan talak ya, satu kata sekaligus selama 3 kali ya. Baik menggunakan lafadz saya talak kamu 3, atau menggunakan lafadz yang diulang-ulang 3 kali. Saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu di satu waktu. Apakah itu jatuh ya talak tidak atau jatuh satu saja? Maka di sini para ulama berbeda pendapat ya. Mayoritas ulama termasuk 4 madhab ya, mengatakan bahwa talak yang diucapkan yaitu saya talak kamu 3 atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, mayoritas ulama menghukumi jatuh talak 3 ya. Adapun madhab zahiri juga diikuti oleh ulama ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwa talak itu hanya jatuh satu saja. Nah, ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga tentang masalah talak ya. Suami yang hendak rujuk ke mantan istri dalam talak 1 dan 2 ya, bagaimana caranya ya? Caranya ya, diantaranya dengan ucapan dan disaksikan 2 orang. Walaupun para ulama ada yang tidak mensyaratkan ada saksi ya, jadi cukup dia mengatakan saya mau rujuk kamu, itu sudah sudah dihukumi rujuk ya. Jadi dengan kalimat saya rujuk kepada istrinya, maka sudah rujuk sah ya. Dan ingat bahwa rujuk ini tidak harus mendapatkan ridho sang istri. Jadi kalau suami ingin rujuk, bilang rujuk, maka rujuk ini sah walaupun istri tidak ridho. Ada juga ya untuk rujuk ya dengan hubungan badan atau jima ya. Hubungan badan atau jima ini juga para ulama mengatakan sudah disebut rujuk. Walaupun pendapat yang tepat menurut saya itu mengikuti sebagian ulama, tidak hanya hubungan badan, tapi saat hubungan badan diniatkan rujuk ya, maka ini rujuk sudah sah ya.
Kemudian poin yang keempat tentang masalah talak ya. Apakah untuk menambah talak ya harus didahului rujuk? Ya, maksudnya seperti ini. Seorang suami yang mentalak istrinya ya, misalnya hari Ahad jam 10 ya, saya talak kamu ya. Boleh enggak ya sorenya itu langsung mentalak lagi talak yang kedua tanpa rujuk dulu? Ini ulama beda pendapat ya. Ulama beda pendapat ya. Mayoritas ulama berpendapat tidak harus rujuk terlebih dahulu. Ya, jadi nggak perlu rujuk. Sebenarnya karena kembali kepada pendapat tadi, yaitu adalah bolehnya atau sahnya seseorang mengucapkan 3 talak sekaligus, baik mengatakan saya talak kamu 3 atau saya talak, saya talak, saya talak. Ini kan dijatuhi 3 talak, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, sehingga mayoritas ulama tidak mensyaratkan harus rujuk dulu kalau mau mentalak istrinya lagi, yaitu menambah talak ya dari 1 ke 2 atau 2 ke 3. Tapi sebagian para ulama ya ada mengatakan harus rujuk dulu ya kalau mau mentalak lagi. Misalnya tadi saya beri contoh kasus hari Ahad ya jam 10 mentalak istrinya, maka kalau mau mentalak lagi yaitu menambah talak, maka harus rujuk dulu. Rujuk misalnya, Dek, saya rujuk ya. Misalnya rujuknya jam 12 siang lah atau jam 2. Rujuk baru ntar sorenya talak lagi. Ya, harus rujuk dulu. Ini pendapat sebagian para ulama. Kemudian yang kelima ya, poin tentang talak ya. Jikalau talak saat marah ya, kata para ulama ada yang mengatakan ini karena bicara masalah talak saat marah. Karena ada orang yang bermudah-mudah. Ini terkhusus para suami ya, dan ini paling banyak konsultasi yang kepada saya. Jadi seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi marah, lalu suami mengatakan enggak jatuh ya karena saya marah. Ingat ya, ini sebagaimana dikatakan para ulama, jikalau talak ya saat marah tidak jatuh, maka di muka bumi ini yang talak itu sangat sedikit, kata ulama. Karena apa? Karena seorang suami yang mentalak istrinya itu pasti rata-rata marah. Kalau seandainya enggak jatuh. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membuat kaidah, dan ini dikutip oleh banyak para ulama. Kaidahnya adalah tentang masalah marah. Marah itu ada 3. Yang pertama, seorang suami yang marah tapi masih sadar ya dan tahu dia ucapkan adalah talak, maka ulama sepakat bahwasanya talaknya jatuh. Misalnya seorang suami marah tapi masih sadar, masih bisa membedakan barang A, barang B, ini dan itu, maka jatuh talaknya. Talak yang kedua kata Ibnu Qayyim, marah yang kedua kata Ibnu Qayyim, yaitu adalah marah yang membuat seorang suami itu tidak sadar, bahkan seperti orang gila. Maka para ulama mengatakan tidak jatuh. Dan saya rasa seorang suami yang marah sampai akalnya hilang ini jarang sekali ya. Kecuali memang sudah terjadi pertikaian yang sangat dahsyat ya, yang sudah berlarut-larut berjam-jam misalnya, sehingga pikirannya tertutup, itu baru tidak jatuh. Kemudian yang ketiga, marah adalah setengah-setengah antara sadar dan tidak. Ini ulama beda pendapat ya, ulama beda pendapat, walaupun ada ulama yang mengatakan tidak jatuh. Jadi ingat, jadi tidak semerta-merta talak marah itu nggak jatuh ya. Tapi para ulama mengatakan kalau talak itu karena marah nggak jatuh, maka talak di muka bumi sedikit karena rata-rata pasti marah ya. Jadi kita tidak bermudah-mudah. Banyak sekali kita jumpai para suami itu bermudah-mudah sekali mentalak istrinya, naudzubillah min dzalik, tapi masih kumpul ya. Kemudian yang keenam, poin tentang masalah talak atau perceraian. Sahkah talak saat mabuk ya? Kata para ulama bahwa mabuk ini ada 2 keadaan. Pertama, mabuk karena tidak sengaja untuk mabuk ya. Misalnya mengkonsumsi makanan atau obat ternyata membuat ia mabuk, maka talak dalam kondisi ini itu tidak sah. Jadi kalau ada orang yang tidak tahu mengkonsumsi sesuatu, baik obat, makanan, minuman, dia nggak tahu ini memabukkan, dia minum saja lalu dia mabuk, maka saat dia mentalak dalam kondisi ini tetap dikatakan para ulama tidak sah karena mabuknya dia tidak sengaja. Kemudian mabuk yang kedua sengaja membuat dirinya mabuk, maka dalam keadaan ini menurut mayoritas ulama talaknya tetap sah. Adapun sebagian ulama mengatakan talaknya tidak sah. Adapun mabuknya sengaja, misalnya pertikaian atau cekcok, punya masalah dengan istrinya, lalu kemudian dia mengira bahwa dengan minum khamr itu akan menghilangkan semua problematika. Dia kemudian minum
lalu kemudian mabuk ya, pulang ke rumah, lalu kemudian dia mendapati istrinya ya cekcok, kemudian ditalak, maka para ulama, terutama mayoritas ulama mengatakan tetap jatuh ya. Kemudian yang ketujuh ya, para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada ya, suami mentalak istrinya dalam keadaan haid ya, apakah sah atau tidak ya. Maka setelah saya ringkas ya, bahwa mentalak istri dalam keadaan haid ya, ini kalau menurut para ulama disebut talak bid'ah ya, talak bid'ah. Jadi kalau mentalak istri dalam kondisi haid maka disebut talak bid'ah, dan siapa saja dari suami yang melakukan hal ini maka tentu dia dosa karena haram hukumnya ya, dan suami mendapatkan dosa. Itu bicara hukumnya. Tapi bicara masalah sah atau tidaknya, maka para ulama diantaranya mayoritas menyatakan talaknya sah. Jadi menurut majelis ulama, mentalak istri dalam kondisi haid itu sah ya, walaupun suaminya itu dosa karena melakukan talak bid'ah. Tapi sebagian ulama seperti Madhab Dohiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan talaknya tidak sah ya, mentalak istri dalam keadaan haid ya. Kemudian kaum muslimin, poin talak yang ke-8 ya, yaitu adalah wanita berstatus talak raj'i yang suaminya memungkinkan rujuk ya. Apakah ya mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Jadi kalau ada seorang suami ya menceraikan istrinya masih dalam talak 1 dan 2, apakah istri ini harus diberikan nafkah dan tempat tinggal ya? Maka dikatakan jika ia statusnya talak bain ya, talak bain ya, talak yang sudah tidak bisa kembali lagi kecuali mantan istri dinikahin oleh laki-laki lain ya. Jika talaknya adalah bain seperti talak 3 atau fasakh ya, fasakh yaitu adalah seperti khulu. Khulu itu dihukumi oleh para ulama, diantaranya ulama-ulama saat ini, yaitu adalah fasakh ya. Fasakh itu berarti akadnya sudah batal ya, dan suami masih hidup maka ia hanya mendapatkan nafkah, itu pun kalau ia hamil. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya di talak yang ketiga atau khulu ya, misalnya istri minta cerai lalu diiyakan, lalu istri memberikan ganti rugi, maka ini maksudnya adalah fasakh. Maka istri ini hanya mendapatkan nafkah, itu pun kalau istrinya hamil ya. Adapun wanita yang ditinggal wafat suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.